Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita kembali dapat Ya, nggak bersilaturahmi ada lagi. di kajian Al-Mahdiyah bersama-sama dengan Ustadz Subhan Bawazir, dan kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kita akan membahas kitab Tazkiyatun Nafs, dan khususnya uh, kita akan membahas mengenai bab berbaik sangka atau husnuzon. Kepada Pak Ustadz, dipersilakan untuk dapat dimulai. Taib. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus ibu-ibu dari majelis taklim Al-Mahdiyah yang semoga Allah berikan selalu istiqomah di atas hidayah yang memang Allah turunkan kepada setiap orang yang mau mencarinya. Masya Allah, jamaah yang Allah muliakan, kita tahu bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, ingin sekali manusia paham bahwa pada hakikatnya dalam kehidupan ini manusia disuruh berhusnuzan kepada Allah. Iya, seperti ayat yang sering kita sampaikan ketika Allah berfirman, wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Iya, itulah prasangka buruk yang kau sangkakan kepada Allah. Maka kalau kau berprasangka buruk sama Allah, kamu akan dapatkan keburukan dalam kehidupan. Sesuai dengan hadis yang mengatakan, ana inda zanni abdi bi. Kata Allah, aku ini menurut prasangka hambaku tentang aku. Ya, kalau memang manusia kenal Allah dan dia tahu Allah, Allahur Rahmanur Rahim, dia berhusnuzan. Maka kebaikan bakal dia rasa. Rahmat Allah itu kan wasiat kullasyai, meliputi segala hal. Tapi kalau dia sudah berprasangka buruk sama Allah, Allah katakan inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Makanya Allah mengatakan ana inda zanni abdi bi. Ya, aku ini menurut prasangka hambaku akan aku, gitu kata Allah. Nah, kalau buat orang yang nggak kenal Allah, kan kadang-kadang ujian ini kan berat. Oh, kita menjalaninya bukan gampang, Ustaz. Ya iyalah. Ya. Padahal Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya, nggak mungkin sama Allah. Cuma yang nggak tahu yang terjadi apa? Yang terjadi dia terjebak dalam kesalahan. Menjadi orang-orang yang lupa bahwa hidupnya ini tercipta untuk beribadah. Hidupnya hanya untuk berhusnuzon kepada Allah. Supaya dia merasakan keindahan takwa kepada Allah dan merasakan dampak positifnya. Timbullah ketawakalan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kata Allah, siapa yang bertawakal kepadaku akan kujamin. Nah, di bab husnuzon ini, berbaik sangka ini, Syekh mengedepankan surat Yusuf ayat 110. Ketika Allah berfirman, hatta idastai asar rusul wa zannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna.
Jadi ada ayat yang menjelaskan bahwa pertolongan Allah itu akan datang pada saat-saat terakhir manusia membutuhkan itu. Dikatakan gini, hatta idza istai'asar rusul. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi. Tai'as, istai'asa itu merasa berat dengan ujian. Ya Nabi juga merasakan, bukan tidak. Wa zannu annahum qad kudzibu. Dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan. Ja'ahum nasruna. Maka didatangkan kepada mereka para rasul pertolongan kami. Jadi maksudnya begini, kadang-kadang yang kita minta sama Allah ini nggak langsung diturutin. Sampai betul-betul kita nyaris berputus asa, cuma istiqomah dalam meminta, Allah datangkan. Makanya Nabi mengatakan, la ta'zaz. La ta'zaz. Jangan sampai kalian ini malas-malasan. Iya. Wala ta'zaz fid du'a. Jangan kamu tuh malas dengan yang namanya doa. La tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah yang mengatakan. Bahkan Rasul-Rasul saja merasakan. Dizolimin, disakitin, terintimidasi. Sampai kalau perlu kita yang ngalahi jerabak Rasul. Sosok makhluk yang paling mulia yang Allah pernah ciptakan. Ini berdoa nggak langsung diijabah. Karena hidup bukan maunya Rasul. Hidup maunya Allah. Wa matasa'un illa masya Allah. Manusia ini nggak punya kemampuan. Allah yang berkehendak. Kita serahkan semua ke Allah. Tugas kita cuma berusaha. Sisanya kita berhusnuzan. Karena asa antakrahu sayyan wa huwa khairun lakum. Wa asa antuhibbu sayyan wa huwa syarrun lakum. Semoga kau benci sesuatu padahal baik untukmu. Atau sebaliknya, semoga kau cinta sesuatu padahal buruk untuk dirimu. Iya. Begitu kadang-kadang takdir Allah. Kita jangan suka ngatur Allah makanya. Oh, kalau saya nggak begini, saya nggak bakal begitu. Tapi kalau saya nggak begitu, nggak bakal begini. Ini orang ngutak amat begitu, begini. Kapan beresnya? Udah, i'malu masyi'tum. Fasayarullah. Allah akan mudahkan. Kata Nabi kan begitu. Dulu ada orang komplain, ya Rasulullah. Kalau memang takdir telah ditentukan, bahkan penghuni sorga pun sudah diketahui Allah siapa yang bakal menghuninya. Buat apa kita berusaha? Ya memang ada ayat yang mengatakan, walau si'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau aku mau kata Allah, la'ataina kulla nafsin hudaha. Kan kudatangkan setiap jiwa itu petunjuk. Allah mampu. Udah orang nggak usah belajar, modal minta juga satir pinter. Udah orang nggak usah kerja, ya modal melek pagi, istirahat malam juga rezeki dapat. No burung nggak masuk kantor, temboloknya penuh. No lihat ayam no, kagak pakai manajemen, anaknya bererot, betul. Kalau bicara kehidupan itu kan masyiahnya Allah. Makanya manusia jadi apa ya? Jangan terlalu lepas juga tawakal salah. Saya mau tawakal aja, itu nggak gawe, tawakal aja. Nggak begitu bahasanya. Lu nggak sekolah, no pohon jamblang nggak sekolah, pebuah. Pohon jamblang situ emang apaan? Nggak begitu bahasa agama. Ada usaha. Nah makanya ulama sering mengatakan karakter rezeki yang kita miliki itu sebanyak peluh yang kita keluarkan. Jadi jangan kita anggap dengan uang banyak, anak sekolah, sukses. Nah, kadang si miskin yang tak punya uang banyak pun anaknya jenius semua beasiswa, nggak pakai bayar. Kadang pengusaha yang uangnya nggak habis-habis, sampai bingung naruh di mana lagi. Anak geo. Giliran ngambil rapot suruh-suruan. Kata si ibu, Pak, besok ambil rapot, Pak. Papa yang ngambil ya. Kata si papa, kan ibunya situ. Ya bapaknya juga situ, kata si ibu. Berantem tuh urusan ngambil rapot. Masya Allah. Bukan begitu mah. Papa nggak suka sama warna merah. Itu rapot merah semua isinya mah. Tuh lihat. Kadang si miskin berlomba orang yang nyumbang dia ngambil rapot. Biar orang tahu saya yang selama ini menjadi orang tua asuh dia. Lihat. Ada masyiah Allah. Nah, ketika kita minta dalam ujian yang berat ini kepada Allah untuk yang namanya solusi,
Diingetin dulu nih. Hatta idza stai'asar rusul. Dan ketika para rasul itu sudah mulai agak putus asa. Wa zannu annahum qad kudzibu, dan dia merasa didustai oleh takdir. Ja'akum nasruna. Maka Allah datangkan kepada mereka pertolongan Allah. Supaya mereka tahu, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mendustakan janji. Gitulah. Udah, nggak usah takut. Ya Allah, Ustaz, saya minta dari zaman belum nikah, Ustaz, minta pasangan yang paham saya, Ustaz. Waduh, sampai saya sebut namanya, ciri-cirinya, warna kulitnya saya sebut, Ustaz. Kadang tinggi badan saya sebut, ukuran sentiannya juga, Ustaz. So lengkap amat. Dapetnya dia, Ustaz. Ya udah sih, memang takdirnya di situ. Ya, ternyata bergulir waktu, bergantinya masa, yang dia dapatkan ini seakan-akan sesuatu keputusan yang terlalu cepat. Di hari tuanya datanglah sosok wanita yang dia dambakan dalam doa selama ini. Ya Allah, ini yang gue minta dari dulu. Kenapa baru nongol? Ketika pinggang sudah nggak sekeras dulu, lompatan nggak setinggi dulu. Aduh, dulu zaman masih ngedribble basket sehat kita, ya Allah. Yang kita pengen nggak keturutan. Sekarang ketika dilempar bola malas nangkep, kita tangan udah gemeter malah datang. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Mulailah keluar kata-kata puisi. Kita bukan bicara bilangan jumlah masa bersama dia. Masya Allah. Walaupun singkat, kalau berujung kepada indahnya sorga, lakukan kemuliaan tersebut. Ya, bukan bicara durasi. Bukan bicara durasi jumlah bilangan masa bersama. Bukan. Kita bicara kualitas. Ini yang sahabiat zaman Nabi dulu tahu kenapa dia milih sahabat yang terkadang sudah tua renta. Bukan bicara fisik, cuma hubungan dengan dia berujung pada surga. Itu yang dia inginkan. Dia nggak bicara durasi, dia bicara kualitas. Dalam bermuamalah juga sama. Ya, saya berteman sama dia udah lama, Set. Apalagi kongsi sama dia, Set. Udah bukan setahun, 2 tahun, sampai 4 kali ganti presiden, Tat. Udah 20 tahun dong, lama ya. Sekarang ada yang nawarin modal lebih murah, saya pindah begitu saja. Ya nggak bisa, Tat. Nggak enak dong. Hey, kita bicara bisnis. Ya, kalau memang modal yang kita inginkan dapat dari tempat lain, males, nggak ada masalah. Kecuali Anda bicara manfaat. Ya, lain hal nantinya ada hukum sebab akibat. Tapi intinya kadang yang kita inginkan terlambat datang. Jangan anggap Allah itu mendustakan takdir, jangan. Karena Allah sudah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Minta langsung kan ku jawab. Yang nyuruh minta langsung siapa? Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta langsung kan ku jawab. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Karena orang yang sombong ketika meminta kepadaku bakal masuk neraka sehina-hina tempat. Maksudnya sombong gimana sih, Tat? Ngatur Tuhan. Ngatur Tuhan. Tuhan diatur. Ya Allah, kalau ini bulan nggak ada 5 juta makai kiamat dah. Bunuh. Ya Allah, ini mau tutup tahun ya Allah. Mana tagihan susah banget ya Allah. Ini kalau nggak dapat sampai Desember mah mati saya. Innalillah. Allah diatur. Sampai nggak bisa kemana-mana. Ya Hayu ya Qayyum. Dia lupa yang namanya rezeki, maut, jodoh mirip. Dicari susah, nggak dicari datang. Kadang-kadang begitu. Makanya zikir pagi petang jangan cuma dibaca, maknanya dipahamin. Supaya kita tahu bahwa banyak sekali harapan yang kita gantungkan kepada Allah yang berujung pada kebaikan yang banyak. Sampai Rasul diingatkan begitu sama Allah itu. Ya. Ja'akum nasruna, akan datang kepada mereka pertolongan kami yang selama ini mereka tunggu. Kata Allah, inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Surat Al-Baqarah 214. Allah berfirman, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Di Al-Baqarah 214 juga diingatkan tuh supaya berprasangka baik sama Allah. Hatta yaqular rasul, sehingga Rasul dan orang yang beriman, walladzina amanu ma'ahu, yang beriman bersama dia, Rasul, yang mengatakan, mata nasrullah, kapan sih pertolongan Allah? Negeri kita diacak-acak begini sampai bingung, Ustaz.
Kok orang munafik bisa menguasai negeri? Lihat, yang baik-baik dianggap ekstrim, ditangkap, kalau perlu dibinasakan. Ini apa ya, nggak ada orang baik di Indonesia yang berdoa diijabah sama Allah? Oh, udah mulai mirip ini. Saya teman begitu juga, Ustaz. Ya Allah, saat saya sama teman saya berani adu sholat, banyakan saya sama dia, Tat. Cuma dia yang jarang sholat, rezekinya gampang. Saya yang rutin sholat kok susah, Tat. Udah mulai banyak yang berkata seperti itu. Hei, lihat. Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah? Apa dia tanya? Allah mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Katakan sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat sekali. Dekatlah, qarib. Inna nasrullahi qarib. Bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat sekali. Cuma kamunya yang nggak paham. Karena hidup selalu maksa Allah untuk paham diri kamu, jadi sulit hidupmu. Iya, jadi yang Allah bilang di surat Al-Fajr itu ya, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna 'ala tu'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lama wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan seterusnya. Karakter manusia. Dikasih kenikmatan, dia bilang, Rabbi akraman. Allah mau baik banget sama saya, Tat. Saya belum minta aja udah keturutan, Tat. Allah mau, ya kalau lagi gampang begitu tuh hidupnya tuh. Cengangas-cengenges kayak di anak emas kan sama Allah. Padahal Allah nggak punya anak, dia merasa jadi anak Tuhan. Innalillahi. Tapi giliran nanti dibalik oleh Allah, sulit yang dia rasa, dia mengatakan, Rabbi ahanan, Tuhan menghinakan diriku. Ini yang salah. Allah perintahkan dengan bahasa yang gampang. Udah ente minta, tapi tolong jangan berbuat syirik. Ud'uni astajib lakum. Minta langsung kan ku jawab. Jangan bicara sudah minta, bagaimana cara minta. Kita bicara manhaj, cara atau sikap dalam beragama. Karena kalau cuma sekedar berdoa, semua orang bisa berdoa. Semua orang bisa berdoa. Tapi kalau bicara doa tersebut diterima atau tidak, belum tentu. Udah sering dibilang, Tuhannya sama, doanya sama, minta di waktu yang sama, dengan cara yang sama. Jawabannya beda-beda. Jawabannya beda-beda. Enggak sama. Ya, banyak orang tua dengan doa yang sama ngangkat tangan ke langit. Robbi habli minas sholihin. Banyak yang bilang Robbi habli minas sholihin. Sampai sekarang tuh anak nggak soleh-soleh. Padahal bapaknya soleh. Harusnya kan anak si soleh. Cuma Allah nggak turutin. Udah doa minta anak yang soleh, lakinya si soleh, anaknya bangor. Wah, ini ada yang salah. Itu dia makanya dibilang ya. Jadi kita nggak boleh menganggap bisa enggak tuh menurut kita, bukan. Ya. Karena kan udah sering dibilang bukan masalah dijawab atau nggak dijawab, gagal atau sukses, ya, miskin atau kaya, sakit atau sembuh, bukan. Tapi lebih kepada sabar atau syukur. Kalau sukses bersyukur, kalau gagal bersabar. Jangan berkeluh kesah. Lawang sehatnya setahun, sakitnya 2 hari, ngeluhnya sangat-sangat. Kenapa kau berikan aku ini ya Allah? Aku nggak kuat ya Allah. Kemarin lu 13 bulan nggak ada syukur-syukurnya. Apaan baru sebulan begini? Heran. Jangan ya, nggak boleh begitu sama Allah. Jadi hatta yaqula Rasul walladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ketika Rasul dan pengikutnya itu berkata karena sudah mulai nggak kuat dengan ujian yang mereka rasakan ini, kapan sih pertolongan Allah? Allah jawab, inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah tuh nggak lama lagi, sebentar, sabar. Ya, aduh saya nggak kuat ngadepin suami saya. Saya ini sama suami cuma beda 3 tahun. Ibu berapa umurnya bro? Saya 67. Wah, bapak 70 ya? Iya. Nggak kuat ngadepin dia. Ya Allah, ibu sabarin aja bu.
Ya Allah Ustaz nggak ngalamin sih, alhamdulillah. Berat Ustaz, kakunya orang Tat, saya bingung Tat, saya nikah sama laki-laki Tat, daging Tat, bukannya besi Tat. Ini kaku Tat kayak behel, betul. Bingung saya Tat. Aduh, saya nggak kuat Tat. Saya bilang ibu kuat, insya Allah ibu kuat. Bu, selama ini yang bisa ngadepin Bapak cuma ibu loh Bu. Ibu kuat insya Allah. Enggak Tat. Bayangin Tat, hampir 40 tahun saya menikah Tat. Ya alhamdulillah Bu, Masya Allah. 8 kali ganti presiden itu saya masih bercandanya sama dia nih. Enggak kuat Tat, ibu kuat. Buktinya ibu tambah tua, tambah gemuk. Kami lain cerita Tat, katanya kalau gemuk masih hobi ngemil. Ya pokoknya ibu kuat. Orang kalau nggak kuat sakit TBC. Ibu kuat insya Allah. Nggak kuat Tat. Akhirnya saya bilang, ibu sabarin Bu, paling berapa lama lagi sih Bu? Saya kata gitu aja, saya pegal. Dia nggak paham. Hei, ingat, ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah telah berikan mikdar ukuran manusia itu berbeda-beda supaya tahu ukurannya beda-beda. Abu Hurairah pernah meriwayatkan sebuah riwayat dari Rasul ketika Nabi pernah bersabda. Begini kata beliau, Allah merahmati Nabi Lut. Sungguh beliau berlindung di rumah yang sangat kokoh. Sekiranya aku dimasukkan ke penjara, sebagaimana Yusuf masuk penjara, aku memenuhi seruannya. Dan kami lebih berhak untuk merasa ragu daripada Ibrahim ketika Tuhannya berfirman kepadanya. Jadi saking beratnya ujian Nabi Lut itu. Bahwa memang LGBT-nya kuat banget zaman Nabi Lut. Masya Allah. Itu kekuatannya itu bisa membuat turunan sampai 2020. Nah kalau orang paham zaman Nabi Lut kan dimusnahin, dibalikin, habis musnah. Itu kaum Sodomi, negeri Sodom tuh ya, kan asalnya negeri Sodom, makanya sekarang orang bilang Sodomi kan, bahasa awalnya itu kan Sodom. Dimusnahin sama Allah, sekarang ditimbulin lagi. Aduh, laki-laki remeng mulai banyak lihat tuh, yang rambutnya sampai ya Allah hitam keputih-putihan, ujungnya kayak cangkokan jeruk Bali. Saya bilang, astaga. Mulai seneng goyang sepeda. Lupa postur tubuh jangan dipertontonkan. Akhirnya apa? Body ditampakkan. Aduh, saya sering bilang, teman-teman yang goes sepeda tolong. Pengen sehat. Pengen Tat. Sehat dari Allah. Iya Tat. Kalau sehat dari Allah, enggak mungkin caranya yang Allah benci. Pakai baju jangan yang ketat waktu goes sepeda. Ini bini juga sama. Sampai kayak lepet bentuk badannya kebentuk kayak begitu. Innalillah. Yang lakinya pinggang dari belakang, saya bilang kayak gangsing Jawa. Astagfirullahaladzim. Jangan orang pengen sehat kok aurat yang dipertontonkan. Aneh. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Kalau pengen dapat yang di sisi Allah dalam bentuk kebaikan, jangan pernah membuat sesuatu yang Allah murka. Ajmilu fit talab. Perbagus cara meminta. Ya memang sampai selevelan Rasul saja. Kalau Allah nggak tolong juga ya nggak kuat, dunia ini ujian. Kita kalau kurang-kurang ngaji mah futur. Makanya teman-teman yang hijrah ini jangan sampai nggak ngaji nih. Waduh, saya nggak bosan ngingetin dah. Apalagi apa namanya teman-teman Muslim Baker Indonesia nih yang kita bina ini. Ya, jangan mentang-mentang lagi pandemi begini minta dispensasi. Kita nggak usah ngaji aja, Allah yang nyuruh kita nggak ngaji. Orang corona lama bener ini. COVID-19 nggak beres-beres, berarti sama Allah boleh tuh nggak ngaji. Katanya begitu dia ngeles. Akhirnya futur. Ngulangnya enggak. Umur makin kurang. Lobang kubur makin deket. Mau petang-petang, peting-ting, peteng-teng, petong-tong ya. Mendingan tobat dah. Ada yang salah tuh kalau kayak begitu. Jangan. Harus kuat-kuat. Nabi Ibrahim kurang apa ujiannya? Seorang yang sangat beriman dengan apa yang telah dikabarkan Allah kepadanya. Tetapi Nabi Ibrahim masih meminta sesuatu yang bisa menenangkan hatinya. Jarak antara keimanan dan ketenangan dinamakan oleh Nabi SAW dengan syak, keraguan-raguan. Yaitu dalam masalah menghidupkan orang yang sudah mati. Ibrahim sendiri ragu. Ya, kita suka timbul kayak begitu kan. Nah, makanya ditekankan banget di kajian-kajian sunnah itu untuk belajar akidah, buat al-musyaratah, al-aqidah, at-tausiku bil quwwah. Buat ikatan yang kuat antara dirimu dengan Tuhanmu. At-tausiku bil quwwah.
Ya. Ah, ayo bismillah, kamu bisa. Jangan sampai kamu menganggap Allah mendustakan dirimu, jangan. Nah, para nabi alaihi salam terjaga dari sifat ragu. Begitu pula dalam perbuatan-perbuatan mereka. Sebagaimana yang dikenal dalam dasar-dasar sunnah dan hadis. Di antara di dalam Al-Quran itu, dalam kisah Nabi dan Rasul yang menjadi penentram dan pengokoh hati, yang memang menunjukkan kesabaran mereka atas orang-orang yang mendustakan mereka, ada di firman Allah tuh. Al-An'am ayat 34 ketika Allah mengatakan, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa'udhu hatta atahum nasruna." Jadi kata Allah begini, "Walaqad kudzibat rusulun min qablik." Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah didustakan. Fasabaru ala ma kudzibu. Tapi mereka bersabar terhadap pendustaan. Wa'udhu, atau atas penganiayaan. Hatta atahum nasruna. Ya, terhadap diri mereka sampai datang pertolongan Allah. Jadi mungkin mereka sampai akhirnya kayak waktu Ismail mau dipotong tuh lehernya tuh. Ya itu kan imannya Nabi Ibrahim. Waduh, kalau kita jadi Ibrahim mah nggak bakal nyanggup, kita mah kaleng-kaleng. Kangen sama anak, lihat anak sudah mulai tumbuh, kekanak-kanakan sedang lucu-lucunya. Dapat firman suruh bunuh nih anak, suruh sembelih lagi. Mau ngomongnya bingung, kalau tuh Ismail anak kita, sama nggak yakin bakal dia bilang iya. Cuma karena kedekatan Ibrahim kepada anak dan anak tahu siapa ayahnya, dia mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya ayahmu ini ara fil manam, melihat dalam kondisi tidur. Anak ini kan berakal, ada orang tidur ngelihat, kayaknya nggak mungkin dah. Ini kan lebih kepada mukjizat. Kalau meremnya saja bisa ngelihat, namanya ru'yatul manam, ya, melihat dalam kondisi tidur. Anak kenal ayah. "Ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam anni adzbahuka." Dalam kondisi tidur aku melihat, aku menyembelih kamu, kata ayahnya Ibrahim. Anaknya dengar bapaknya ngomong kayak gitu, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan yang diperintahkan olehmu sama Tuhanku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kau akan melihat anakmu dalam kondisi sabar. Dahsyat ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan melihat anakmu ini dalam kondisi sabar. Tuh kalau kita praktekin sama anak kita nih. Nah, ini kan mumpung anak lagi pada pandemi kan nggak ada yang sekolah nih offline. Panggil anak kita laki atau tuhnya kita panggil. "Tong, sini tong." Ya. "Bapak semalam ngimpi." "Ngimpi apa, Pak?" "Ngomongin nggak enak juga nih, cerita aja, Pak." "Oh, anak sendiri ya." "Bapak semalam ngimpi, Bapak motong situ kayak motong kambing." Kira-kira anak kita ngomong apa kira-kira? Kalau kita ngomong gitu sama anak kita, "Bapak semalam ngimpi motong situ kayak motong kambing." Saya yakin banget anak pada bilang, emang bapak-bapak sekarang pada EO dah. Ngimpinya nyembelih anak, jajanin kagak, motong iya. Hah, ngaco Pak, digituin sama anak kita bisa. Lagi Pak ngimpi yang enakan dikit, nggak apa-apa kita jalan-jalan kemana, makan enak. Ngimpi motong anak. Bukan kelasnya anak kita sama Ismail kan beda. Padahal mulut sudah basah mengatakan, "Robbi habli minas solihin." Iya. Ya Allah, berikanlah padaku anak yang soleh kayak Ismail. Apa nyari laki namanya Ibrahim. Masya Allah. Ya enggak begitu. Ada masyiannya Allah. Ada kehendak Allah, lihat. Kelasnya beda. Terus dibawa tuh Ismail. Dicari tempat. Nah kalau kita umroh, entar dah. Insya Allah kalau kita udah nggak pandemi ini, kita umroh bareng dah ya. Mudah-mudahan nih jamaah yang lihat kegiatan ini bisa umroh bareng kita insya Allah. Kita saya tunjukin tuh dari Mina Jadid, no tempat di musola atas, no dekat Mina tuh ada musola kecil tuh Kubah. Tuh diyakini sama ulama tempat Ismail disembelih. Wallahu a'lam bishawab. Diceritain tuh ntar. Sampai itu ketika pisau itu nempel di leher tinggal potong, saking wa'dallah, janji Allah itu pasti, Allah ganti itu dengan gibas.
dengan seekor domba yang besar itu. Lihat, iblis saja ngelobi Ibrahim dengan logika. Ibrahim, Tuhan mana yang nyuruh bapak nyembelih anak? Itu kalau kurang-kurang iman. Betul juga nih setan ngomong. Ya karena memang masuk akal nggak? Inilah yang dikatakan agama ini bukan akal-akalan ini. Agama ini syariat, tunduk dan patuh. Nah kita lagi diuji di Indonesia. Sama fitnah-fitnah orang-orang munafikun yang menjadi pejabat sekarang. Komunis, Syiah, sedang menguji kita. Apa kita nggak yakin doa kita bakal diijabah sama Allah? Sampai kita terwarnai sama mereka? Sampai kita terpecah belah sebagai umat Islam cuma gara-gara mazhab, cuma gara-gara ustadz? Jahil murokab, bodoh double kalian. Udah sering dibilang kalau melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Itu kalau sanggup. Kalau merubah dengan tangan menimbulkan mudarat karena yang dilawan pemerintah, jangan. Rubah dengan lisan, ajak manusia bertobat, minta pertolongan Allah. Ada regenerasi. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada perputaran, ada perputaran. Ini pejabat nanti mati. Ada yang bakal gantiin. Nggak mungkin nggak tua-tua lagi segitu aja nggak mungkin. Ya, ada masanya nanti. Siapkan generasi rohani yang menggantikan mereka. Tiap kurun itu akan selalu ada orang-orang soleh yang datang sama Allah. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Atau kalau memang lisan nggak bisa mengajak kepada kebaikan, jangan berhenti saling mendoakan. Nah, ini anak Indonesia, bangsa yang tercinta, negeri yang memang Allah muliakan ini dengan gemah ropah loh jinawinya. Tolong jangan putus saling mendoakan di antara kita. Ya. Ini yang orang Islam jangan jadi antek-antek para munafikun sampai rela saling bunuh sama orang Islam. Udah sering dibilang orang yang membunuh orang Islam tanpa alasan yang benar, ya maka sepertinya dia membunuh seluruh orang umat Islam di dunia ini. Masya Allah, satu saja orang Islam mati dibunuh, Allah lebih cintai hancurnya bumi ini semua. Allah bakal murka nanti. Udah gitu yang bunuh orang Islam, yang nyuruh orang kafir, munafik, yang nyuruh orang-orang komunis. Herannya, kita nurut. Udah bukan jahil lagi nih sih, murokab, double. Terus kamu dibayar, itu uang bisa dipakai buat ngidupin 7 turunan. Hei, kalau letakkan arang di wajahmu sendiri. Orang munafik aja suruh tobat, nih antek yang munafik. Innalillah. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Jangan. Kita berhusnuzon kepada Allah, ini cuma masalah waktu. Berhusnuzonlah. Jangan merasa lelah dengan ujian pandemi ini. Makanya sekarang dimudahkan, kita sudah bisa kajian online, betul? Ya udah, istiqomah. Ustadz juga tadinya nggak terbiasa kajian online gini. Lalu yang dilihatin cuma handphone sama kamera. Dulu mah enak kita ngelihat, jamaah depan kita. Kita lihat gerakan badan, itu namanya body language. Tuh. Ada yang seneng, ada yang nggak seneng, ada yang mesem, ada yang ngomel, ada yang nyurang, ada yang lihat handphone aja. Giliran kajian dimulai, WA dibuka. Buka tutup, sampai kayak wirid. Kagak ada yang masuk tuh WA, cuma buka tutup. Ustaz waktu belum datang mah nggak dibuka-buka WA-nya. Ya. Saya mah tahu, Bu, saya ngeliat dari depan, orang itu aja lagi. Kon dengerin kon. Masya Allah. Iya, jadi kadang-kadang begitu tuh kondisinya tuh ya. Ya, biasakan kita untuk bersyukur atas semua kejadian yang Allah berikan kepada kita. Allah nggak mungkin berbuat zalim. Ya, prasangka baik dong. Wa dzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardakum asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Keburukan yang bakal kau rasa. Lihat tuh surat Yusuf ayat 111, diingetin tuh. Kisah seorang anak tampan, anak Nabi Yakub itu. Yang dibuang sama saudara-saudaranya ke dalam lubang sumur itu ya. Allah katakan di surat Yusuf ayat 111 itu, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kalau ente ulil albab, kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ini para bini-bininya Beker dengerin nih.
Ya sebenarnya nggak beker aja sih, yang lakinya tukang ngayap. Ya. Kan pernah berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia nggak ngayap-ngayap lagi ya Allah, di rumah aja ya Allah. Kecelakaan tuh di motor tuh kan, Sukabumi kan. Sekarang di rumah mulu nggak kemana-mana. Sekarang bininya berdoa, ya Allah kapan pada keluar sih ya Allah, di rumah mulu kebak juga nih ya Allah. Kadang-kadang kita atur Tuhan untuk paham kita. Jangan paham diri kita untuk paham Tuhan gitu loh. Paksa diri kita untuk paham Tuhan. Iya. Jangan paksa Tuhan untuk ngerti kita. Diri kita ini mesti paham Allah. Makanya dikatakan cerita Yusuf, sosok anak yang lemah, dibuang ke dalam sumur di tengah gurun Sahara, udah nggak bakal hidup sudah. Ada aja jalan Allah. Tuh timba diturunin, ditempelin, diangkat. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Telah ada kisah pada mereka ini. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ini ibratun liulil albab, jadi tanda-tanda buat orang yang dikatakan ulil albab. Siapa ulil albab? Orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Iya. Berdiri dia ingat Allah, duduk dia ingat Allah, berbaring dia ingat Allah. Dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak kau ciptakan semua sia-sia, ya Allah, tidak kau ciptakan ya Allah. Iya memang. Ada bukti, ada tanda kok. Doain aja Bu, dia tetap setia sama keluarga ya. Banting tulang, pergi karena tanggung jawab, pulang karena cinta. Ini sudah syariatnya begitu Bu. Tapi Nabi amsalkan laki-laki itu, hatinya itu kayak burung. Saya sampaikan di kajian kemarin itu. Yang namanya burung, nggak boleh ngelihat pohon, pengennya mampir mulu di pohon. Bukan berarti ini laki genit, bukan. Memang begitu laki-laki. Kumpul kerja di mana, kumpul-kumpul. Doain aja Bu, doain Bu. Biar istiqomah. Punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nah ibu kalau bisa jadi ranting cabang yang layak dihinggapi gitu loh. Jadi dia antang burung kalau ada satu tempat nyarang. Nggak pindah-pindah. Tapi kalau memang untuk pohon nggak bikin nyaman, ya dia pasti terbang. Ini amsalnya nih Nabi mengatakan kayak begitu. Iya. Jangan diminta yang enggak. Ya Allah mudah-mudahan dia nggak pergi-pergi lagi ya Allah. Pergi mulu nggak bertahan ya Allah. Nah, kejadian. Tuh, kan. Dapat informasi katanya kepleset jatuh. Sekarang di rumah, sampai ke tongkat, Masya Allah. Pakai mengayap ke Bandung, ngintil-ngintil aja. Ya, nanti ada waktunya ya, sehat, kita bisa pergi bareng nanti, Insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan nih, tergerak hati kita nih, untuk paham ya. Jangan suka atur Allah ya. Biar Allah yang atur kita. Tugas kita sabar atau bersyukur, Masya Allah ya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini manfaat Insya Allah nih. Nah, ya. Kemudian juga dijelaskan bahwa buat orang-orang yang husnuzon, harus diketahui bahwa dalam pentazkiyahan diri, ya, selain kita berhusnuzon, kita nih jangan kepancing dengan fenomena yang ada. Sehingga kita jadi orang yang gemar menggunjing, kasakusuk, bisik-bisik tetangga lah kalau orang sono bilang gitu. Ada aja kayak kita tinggal di komplek. Astagfirullahaladzim. Ngiriin mulu. Di tetangga tinggal bilang sama lakinya, Bang, tuh tetangga kita rumahnya saya lihat nih bulan udah 3 kali ganti warna. Kita Masya Allah 2 kali Idul Fitri sampai pada bongkak-bongkak tuh cat ganti apa warna. Ngiri. Udah Bu, yang penting nggak kehujanan Bu. Ya elah, urusan tembok bongkak-bongkak rame amat. Itu bukan tetangga kita lihat tuh. Sebulan bisa 3 kali ganti warna. Dia emang agen cat Bu. Jangan ngiri. Masih sampel warna ke orang komplek. Dia iri aja. Jangan buruk sangka. Allah telah berikan takdirnya. Nggak ada keburukan. Nggak ada sama-sama. Masya Allah. Ya. Makanya jangan menimbulkan mukodimah keburukan dalam kehidupan. Sehingga kalau bahasa Nabi itu ketika beliau menjelaskan tentang orang yang suka menggunjing, yakni dzikruka ahoka bima yukrah. Qila ya Rasulullah,
Ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Qala in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu wa in lam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Jadi dalam sebuah riwayat yang sahih Rasul pernah menyampaikan hadis ya. Imam Muslim, Ahmad Ad-Darimi meriwayatkan hadis ini. Khawatirnya Anda bisa gibah, khawatirnya Anda juga bisa fitnah gitulah. Ya Allah, tuba liman sagola aibu an uyubin nas. Beruntung orang yang sibuk dengan dirinya sendiri ketimbang aib orang lain. Ya Allah, nggak laki nggak perempuan, coba diingat ya. Ini sosial media. Jangan menyibukkan diri kita. Gonta-ganti status pengen dibaca sama orang. Sindiran-sindiran ringan dilakukan. Nggak ada manfaatnya. Quran apalin. Hadis baca. Emang mayit masuk lubang bawa gadget gitu loh. Emang ada mayit jawab WA. Udah. Jangan dibikin kepo sama sosial media. Udah berapa ayat yang kau hafal? Udah berapa hadis yang kau pahami dengan benar? Ayo dong bismillah. Ini enggak dibikin kepo. Sibuk seperti orang yang memperhatikan dirinya. Jangan. Sayang. Akhirnya memancing fitnah. Orang menggunjing kita. No. Yang suka ganti status WA. No. Lihat tuh. Pengen digini sama orang. Tak akan menggunjing. Nah kalau memang betul itu ghibah. Tapi kalau enggak namanya kan bahattahu. Kamu telah memfitnah. Faqad bahattahu. Iya. Engkau telah menganiaya dia. Jangan. Ini banyak orang yang membuang waktu dalam hal ini. Untuk menghayalkan sebuah kebaikan. Jangan, demi Allah jangan. Ya, kita kalau belum bisa berbuat baik. Jangan jadi penyebab orang berbuat keburukan karena kita. Surat An-Nur ayat 16. Ya, Rasul ini menjelaskan perbedaan antara ghibah dan berbohong. Bahwa orang yang berbuat ghibah itu berarti dia telah berbuat bohong. Ada firman Allah itu di surat An-Nur ayat 16. Ini efek menggunjing gitu ya. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Kata Nabi begini. Walaula idh sami'tumuhu, dan mengapa kamu tidak berkata ketika kamu mendengarnya, ma yakunu lana an natakallama bihadza, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Subhanaka hadza buhtanun azim. Jadi Nabi menegur nih sahabat yang berkata sesuatu yang belum tentu benar. Beliau katakan manfaatnya apa sih nih? Hadza buhtanun azim. Ini kebohongan yang besar. Wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihin wa arjulihin. Tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Jangan. Enggak ada manfaatnya. Akhirnya hidupmu berubah fungsi. Sementara Allah pengen yang terbaik. Allah katakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Cuma yang terjadi tidak, lihat. Hidupmu terbuang waktunya percuma. Kamu enggak beribadah. Kamu cuma kepo dengan komentar orang lain. Kamu cuma repot dengan status sosial media yang kamu miliki. Quran tidak tambah hafalannya. Hadis pun enggak dibaca. Akhirnya lihat. Yang ada permusuhan, kepuasan semu, ya, karena hayalan sosial media. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Nah, kalau sudah seperti itu, dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini, kita disuruh buru-buru istighfar. Tazkiyah diri kita. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Bahwa yang namanya al-hasanat yudhibna sayyiat. Yang namanya kebaikan-kebaikan, walaupun mungkin kecil nampak di mata manusia, tetap berbekas baik di mata Tuhan. Iya, tetap berbekas baik di mata Tuhan. Iya. Lihat tuh kalau nggak percaya tuh. Oh, Masya Allah. Allah nggak pernah menutup mata pada setiap kebaikan yang mereka lakukan. Wow. Mudah-mudahan kita jadi orang yang semangat berbuat baik nih. Karena
koleksian dosa kita ini sudah nggak ketampung dalam buku catatan kita, sangat banyak sekali nih. Yuk kita bermuhasabah diri dan kita berharap jadi orang-orang yang betul-betul berhusnuzon kepada Allah, kemudian nggak gemar menggunjing yang berdampak pada dua keburukan, ghibah dan pergunjingan itu sendiri. Ya. Berhusnuzon kepada Allah. Jangan gampang ngiri. Kalaupun memang terpaksa harus ngiri, ya. Ngiri di dua hal. Ya. Ngiri ngeliat orang rajin bersedekah dengan hartanya, boleh. Ngiri lihat orang berilmu menyampaikan ilmunya, boleh. Itu di dua tempat itu boleh. Sisanya jangan. Berhusnuzon kepada Allah, ya. Berprasangka baik. Allah muliakan kita insya Allah. Ya, subhanallah. Jamaah, biar panjang bahasan yang disampaikan, kita bisa berdialog. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu, na'am. Baik. Terima kasih Ustadz atas ilmunya yang sudah diberikan mengenai husnuzon. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh jamaah. Bagi jamaah lain yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung di chat ke admin pertanyaan atau bisa juga raise hand untuk dapat bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Dan yang pertama ini mengenai pada saat manusia mendapatkan ujian berupa kesulitan, Pak Ustadz, seringkali kemudian kita mempertanyakan mengenai takdir Allah ini, mengapa hal seperti ini terjadi kepada kita dan sebagainya. Apakah hal tersebut termasuk dalam bentuk tidak berbaik sangka kepada Allah? Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau memang itu dilakukan dalam rangka ilmiah maksudnya di sini mencari tahu, ya, sebab akibat supaya dia bisa berhusnuzon kepada Allah, ya boleh-boleh aja. Karena kan kata Ibnu Qayyim, kadang takdir itu sebab akibat. Artinya takdir itu kadang-kadang ada sebabnya, sehingga akibat yang kita rasa gitu lah. Waduh, kok saya jadi emosian ya sekarang, jadi ngegas mulu, padahal jarang makan knalpot gitu ya, kok kayak ngegas aja gitu. Takut lah pakai motor sekarang ya, karena ada masalah lah ya. Jadi gimana gitu ya, jangan-jangan memang Allah begini, coba cari sebab. Oh ternyata mungkin memang iya sih lingkungannya sih. Kalau kita masuk klub-klub motor yang mungkin nggak ada pendidikan agama di dalamnya, ya emosi kita nggak kontrol. Tapi kalau kita masuk sebuah wadah yang menasihati kita dengan baik, seperti MBI itu ya, Muslim Bike Indonesia ini yang bukan geng motor, ternasihati. Bener, ini kita jadi biker kalau kurang agama kacau. Boleh. Atau kok laki nggak betah di rumah nih, si ibu nih muhasabah diri nih. Saya bingung, Tat. Ya Allah, Tat, dulu zaman kita masih susah, Tat, rumah ngontrak, Tat. Ini laki ngelinter mulu kayak gangsing, Tat, muter di tempat, Tat. Sumur, dapur, kasur, begitu mulu. Kan rumah kita gede, Tat. Sumur jauh, kasur jauh, kamar mandi jauh, dapur jauh semuanya. Dia nggak betah di rumah, Tat. Nah, muhasabah diri nih. Apa nih penyebabnya? Oh iya, kamu sibuk. Baik, mohon maaf jamaah, ini sepertinya mungkin Pak Ustadz ada gangguan sinyal. Apakah di jamaah yang lain juga freeze seperti ini? Baik, kita akan coba hubungi Ustadz terlebih dahulu untuk kembali menghubungi kita. Mohon bersabar jamaah. Baik, sekali lagi kepada jamaah sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk langsung menulis di kolom chat, ditujukan kepada admin pertanyaan, atau bisa juga nanti yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, silahkan dari sekarang juga sudah boleh untuk raise hand, nanti akan kita unmute mic-nya dan bisa langsung bertanya kepada Ustadz Subhan Bawazir. Dan topik kita untuk pertanyaan juga mohon untuk tidak terlalu jauh dari tema mengenai husnuzon atau berbaik sangka. Baik, kita tunggu sebentar, Umahat, jamaah sekalian, mohon kesabarannya.
ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Ya, baik. Ustadz sudah kembali bersama kita. Pak Ustadz, bisa dengar suara kami? Bisa. Afwan sinyalnya datang begini. Afwan, Iya, nggak apa-apa, Afwan. dimatiin aja videonya kalau jelek sinyalnya, Pak Ustadz. Ya, nggak apa-apa. Terus Baik. lanjut ya. Ya, ini pertanyaan tadi sudah dijawab ya, Pak Ustadz ya. Pertanyaannya, insya Allah sudah bisa dipahami. Yang berikutnya ini adalah mengenai surat Kaf ayat 17-20. Dikatakan bahwa malaikat mencatat semua perbuatan baik dan buruk. Dan apabila kita sudah memohonkan taubatan nasuha, apakah catatan kita dalam catatan perbuatan baik, perbuatan buruk tersebut akan dihapuskan oleh Allah pada saat mizan nanti? Syukran Ustaz. Oh, intinya mungkin kau ampunkan dia gitu ya? Ya, apabila diampuni, taubatnya diterima, apakah catatan keburukannya itu akan dihapuskan kelak? Ya sering orang bertanya seperti ini, bahkan di zaman Rasul pun bertanya seperti itu gitu loh. Apakah keburukan yang pernah kita lakukan kemudian kita bertobat dalam catatan di Lauhil Mahfuz itu hilang catatannya? Allahu a'lam bishawab. Ada hadis yang menjelaskan bahwa catatannya nggak hilang, cuma diganti dengan kebaikan. Ya, diganti dengan kebaikan yang banyak. Allahu a'lam bishawab. Nah, artinya telah diganti dengan pahala karena cuma catatannya nggak hilang. Allahu a'lam. Nah. Ya, baik. Pak Ustadz, ini kemudian ada pertanyaan tentang pakaian goes tadi yang untuk ikhwan, Pak Ustadz. Ini sebaiknya seperti apa kalau untuk ikhwan, karena kan aurat pria itu dari bawah pusar sampai ke lutut begitu ya Pak Ustadz ya. Apakah nggak boleh pakai yang ketat gitu atau gimana? Sebenarnya sih kita juga tahu bahwa yang namanya aurat laki-laki itu dari pusar ke lutut ya. Bukan itu permasalahannya, mungkin dia sudah tertutup ya. Cuma ada sebuah riwayat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang penghuni neraka, kata Nabi, nisaun kasiat ariat. Nanti penghuni neraka itu adalah perempuan yang pakai baju tapi telanjang, gitu lah. Nah, inilah dari sini ulama menyimpulkan bahwa
dia pakai baju, nggak kelihatan kulitnya, lututnya, auratnya nggak kelihatan. Cuma bajunya itu ketat membentuk tubuhnya gitu lah. Maka itu sama diharamkan dalam Islam, nggak diperbolehkan seperti itu. Nah sekarang ini banyak teman-teman yang goes, padahal bagus, goes cakep olahraga kok. Kalau saya pengen banget goes sepeda, cuman nggak tahu dibilang zolim, bedanya kecil gitu kan. Jadi saya lihat malah mempertontonkan aurat, bahkan nggak tanggung-tanggung. Ini udah pada ngaji suami istri, goesan sepeda di komplek, bajunya astagfirullahalazim. Yang laki kayak Spiderman, perempuannya kayak Wonder Woman. Ini anaknya kayak siapa? Ipin Upin, betul kan urusan? Astagfirullahalazim. Ya. Maksud saya, kalau memang pengen sehat, kan mintanya sama Allah. Allah nggak mungkin kasih kita sehat dengan cara yang haram gitu maksudnya ya. Allah. Nah, paham ya? Baik, paham insya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam keadaan sulit, memang pendapatan nyaris tidak ada, berdagang sepi pembeli, lalu kita membantu orang namun komentar orang ada saja. Mengatakan buat keluarga sendiri aja sudah susah kok malah sok bantu-bantu. Padahal kan kita niatnya menolong dan berdoa semoga Allah menolong dan kemudian juga memberi rezeki. Bagaimanapun hanya Allah yang maha mengetahui. Nah bagaimanakah seharusnya sikap kita Pak Ustadz pada saat sedang dalam keadaan sempit tersebut? Oke. Ya kalau yang namanya sedekah kan nggak identik dengan harta ya. Jadi kalau Allah uji si pemberi harta, pemberi sedekah itu jatuh karena mungkin usahanya, bukan berarti dia nggak bersedekah. Sedekah itu kan walau at-tabassum fi wajhika lihaika. Sedekah itu walaupun dengan senyum pun sedekah gitu lah. Artinya dia cuma mungkin tetap bersedekah dengan sedekah yang berbeda. Gitu lah. Bukan memaksakan sampai utang-utang untuk bersedekah ya nggak boleh lagi. Karena kan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Tapi sebenarnya kalau seandainya kita bersedekah dan kita punya akidah yang kuat, nggak ada orang bersedekah itu jadi miskin, nggak ada. Nah, biasanya orang bersedekah jadi miskin itu karena hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, terlalu hitung-hitungan nih, kalau saya kasih 1 juta nih bakal balik 7 juta nih. Akhirnya nggak seperti yang dia inginkan, dia komplain. Nah, komplain itu kan prasangka buruk. Nah, ketika kita berburuk sangka pada Allah, Allah mengatakan itulah yang bakal kau rasa. Nah, kita kalau mau bersedekah, berilmu dulu tentang Allah. Nah, Allah sudah katakan, ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Mana qasat shadaqatu mimalin, bahkan nggak kurang harta karena sedekah kan gitu ya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi lebih kepada berilmu sebelum beramalnya supaya nggak terjebak dalam ujian yang dia nggak sanggup tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Ustadz dan keluarga juga kita semua yang ada di sini selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustadz, bagaimanakah cara kita untuk dapat mengingatkan orang tua kita, khususnya ibu, untuk bisa berhusnuzon di setiap apa yang beliau dengar dan apa yang beliau lihat, agar kalimat yang terucap berupa kalimat yang menyejukkan dan kalimat yang baik. Karena kami sebagai anak sangat takut sekali apabila salah berkata kepada orang tua kami, khususnya kepada ibu. Syukran Ustadz. Kata Quran, wa qula lahu qawlan layyinan. Fala taqul lahu ma'uf, wa qula lahu qawlan kariman. Jangan berkata cih, perkataan kasar apapun bentuknya jangan sama orang tua. Qawlan kariman, yang disuruh kan qawlan kariman. Perkataan yang membuat dia itu mulia dengan ucapan kita. Artinya ucapan sambil dengan pujian. Makanya kalau kita bilang sama ibu tentang sesuatu yang mungkin salah dia lakukan, kita pandai mengemas kata, mama, ya Allah, aku tuh nyaris susah banget nyari salah mama deh. Ini nggak sengaja nih mama kayaknya hilap nih. Kenapa? Tuh mama, aduh, aku lupa pakai baju. Jadi basa-basi gitu loh. Baju mama nih kayaknya nggak layak mah, sayang banget sih mah. Ya, jangan mama nih baju neraka nih mah. Woi. Kata mama nih kenapa nih anak ini kebanyakan antimo kalau jadi begini nih. Ya kalau orang yang mulia tahu dia dikemas bahasa. Pokoknya intinya
kalau kita ngomong sama orang tua harus dengan bahasa kariman yang memuliakan dia. Ya, jangan pernah mencibir, jangan pernah mengintimidasi atau menganggap buruk dirinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Pak Ustadz, berikut juga ada pertanyaan dari salah satu jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kepada siapa sajakah kita harus berbaik sangka? Apakah juga terhadap kaum musyrikin dan munafikun? Ya kalau itu muamalah ma'anas ya. Kita bermuamalah sama manusia. Kalau kita bukan polisi, kita bukan satpam, kita bukan bagian keamanan, ya kita harus kedepankan husnuzon. Kalau polisi, satpam, suuzon yang dikedepankan. Beda babnya nih, karena memang tugasnya mencari salah. Kita kan enggak. Kalau kita biasakan berhusnuzon. Ya, jadi bukan berburuk sangka, takut jadi keburukan yang kita rasa. Ada orang kafir, non-muslim, ini yang atau orang yang munafik yang kita tahu nih yang remeng nih, nggak jelas nih akidahnya gitu ya. Kita dagang, datang ke rumah kita pengen belanja, jangan terus pasti dia mau ngancurin saya nih. Ya, jangan begitu, mau belanja dia, husnuzon aja. Gitu ya. Nggak boleh berburuk sangka. Mudah-mudahan dengan bermuamalah sama kita, dia bisa dapat hidayah. Gitu. Tapi kalau polisi, satpam nggak boleh husnuzon. Ada orang masuk ke satu rumah yang kosong, ada yang laporin, Pak, tadi ada yang loncat pagar masuk ke rumah gedung kosong, Pak. Takutnya maling, Pak. Kata Pak Satu sama Pak Polisi, alah, husnuzon aja. Orang baik deh. Dia suka begitu. Waduh, ini mah urusannya repot. Bisa rumah gede isinya kosong. Ya beda. Innamal a'malu binniyat. Makanya kalau kita yang bukan tugasnya begitu ya, husnuzon itu dikedepankan sambil berusaha untuk berhati-hati ya, supaya nggak takjal. Al-ajalatu minasyaitan, karena tergopoh-gopoh kan perbuatan setan ya. Allahu akbar. Baik. Pak Ustadz, haruskah kita tetap berbaik sangka terhadap orang yang sudah jelas-jelas zolim kepada kita, mengingat juga saat ini banyak sekali terjadi ujian kepada kaum muslimin? Ya, wallahu a'lam bishawab. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ya, bertakwalah semampunya. Kalau memang kita mampu untuk bisa tetap bermuamalah dengannya dan mendakwahkan dia, ya terus saja. Kalau nggak sanggup, ya menghindar lebih baik. Masuk kaidah usulul fiqh itu kan mencegah yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Pak Ustadz, ini qadarullah sudah habis pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin Ustadz sampaikan kembali kepada para jamaah terkait dengan bab kita. Silakan Pak Ustadz. Ya, jamaah yang Allah muliakan, intinya yang kita bahas pada perjumpaan kali ini adalah bagaimana kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Ya nggak mungkin kita bisa berbaik sangka kalau kita nggak kenal Allah ya. Makanya nasihat ini buat diri saya dan jamaah sekalian, usikum wa nafsi bitaqwallah, tetaplah bertakwa kepada Allah, tingkatkan ibadah kita kepada Allah, dan jangan sampai terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang membuat ketakwaan kita kendor dan luntur. Ya. Justru makin kita bertakwa, makin kita akan dijamin oleh Allah. Allah muliakan kita insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon maaf ini ada pertanyaan baru masuk. Mungkin amanah saya sampaikan dulu ya kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saat ini marak sekali berita tentang seorang Habib yang menzolimi orang lain. Terus, silakan. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz, saat ini marak sekali berita tentang seorang Habib begitu yang dizolimi orang lain dan banyak sekali yang menghujat mereka. Sebagai muslim yang baik, kita harus mendoakan agar mendapatkan hidayah, tapi yang lebih menyedihkan justru sumpah serapah yang datang dari mereka yang sesama muslim. Nah, bagaimana kita bersikap Pak Ustadz? Saya sempat sampaikan di status WhatsApp saya dan potongan Instagram langsam pagi yang kita sampaikan itu bisa dilihat ya. Ada sebuah riwayat dari Rasul yang mengatakan bahwa al-mu'min mir'atul mu'min, al-mu'min akhul mu'min. Orang beriman itu cermin orang beriman lainnya.
orang beriman itu saudara orang beriman lainnya. Gitu. Ya siapapun dia, mau ustadz, mau ulama, mau habib, kalau memang kita tahu dia orang Islam yang beriman, dia pasti nggak luput dari yang namanya salah dan dosa. Sehingga kalau ada orang beriman yang seperti itu, beragam karakter keimanannya, itu kan cermin keimanan kita, gitulah. Jangan kita menjadi hakim buat agama mereka. Dan kita saudara mereka, betul. Kalau memang kita nggak bisa membantu dengan tangan, karena ada kezoliman yang kita lihat, masing-masing bisa melihat lah ya. Ya jangan sampai kita ini menghina, menghujat, atau nimbrung dalam sesuatu yang kita nggak paham. Ya. Kalau tangan nggak bisa merubah, rubahlah dengan lisan. Minta sama Allah diberikan hidayah buat semuanya, gitu ya. Diberikan kekuatan buat orang beriman. Karena ini tumpang tindih permasalahan di negeri kita ini. Ya. Kemudian kalau memang ucapan kita pun nggak sanggup kita lakukan, jangan nggak kita mendoakan. Sepengetahuan kita, kalau memang kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya doakan supaya yang baik makin kuat dengan iman dan kesabaran ketika diuji. Kalau yang betul-betul buruk minta diberikan hidayah gitu lah. Karena di Indonesia ini sedang ada permainan orang-orang munafik, orang-orang yang betul-betul memang benci dengan Islam hingga terpecah belah. Cuma gara-gara mazhab, gara-gara manhaj, sampai iman di nomor 2 kan. Ini kan bahaya sekali. Jadi saran saya, apapun yang kita lihat ini berkaitan dengan Habib yang sedang dihujat, dicari salah dan dizolimi, ya kita doakan dia seorang muslim, dia orang yang beriman. Ya, jangan jadi orang yang kaku yang nggak mau mendoakan sesama orang beriman. Buat apa ada hadis yang mengatakan seperti itu? Bahkan Nabi mengatakan bahwa orang beriman itu akan menjaga orang beriman lain dari belakang, walaupun yang dijaga nggak paham. Apa salahnya kita mendoakan? Semoga Allah selalu jaga keimanan orang-orang yang beriman yang ada, yang diuji dengan sesuatu yang berat akan dikuatkan dengan kesabaran. Dan Allah singkirkan para munafikun yang berusaha untuk merusak citra Islam di negeri kita. Sehingga buat kita tetap menjaga ukhuwah kebangsaan. Karena ukurannya Islam dan iman. Ya, kalau memang jelas keimanannya, jelas keislamannya, ya tanpa menutup mata bahwa dia juga manusia pasti berbuat salah, doakan Allah muliakan kita insya Allah. Ya, jangan nimbrung pada sesuatu yang kita nggak paham. Karena berita yang masuk ke kita ini cuma sebatas sosial media, kita nggak tabayun. Sementara sosial media yang megang ini bukan orang Islam aja. Diaduk bagaimana caranya Islamnya berpecah belah. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Ya, semoga Allah muliakan negeri kita dengan ukhuwah kebangsaan yang baik insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya pada pagi hari ini. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada semua jamaah yang sudah berpartisipasi, sudah bergabung dengan kajian rutin Al-Mahdiyah. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi ya, bersilaturahmi kembali di kajian berikutnya bulan depan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.